Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal yang penting dalam penyusunan proposal penelitian, yaitu mengenai state of the art, aturan penulisan angka dan bilangan sesuai PUEBI, serta aturan penulisan istilah asing dalam karya ilmiah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang state of the art. Secara sederhana, state of the art adalah uraian mengenai perkembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang kita teliti. Melalui bagian ini, peneliti menunjukkan bahwa ia telah mempelajari berbagai penelitian sebelumnya, mengetahui hasil-hasil yang telah ditemukan, serta memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utama dari state of the art adalah untuk menemukan celah penelitian atau research gap. Dengan adanya celah tersebut, peneliti dapat menjelaskan kebaruan atau novelty dari penelitiannya. Jadi, penelitian yang dilakukan bukan sekedar mengulang penelitian orang lain, tetapi memiliki kontribusi baru, baik dari segi objek, lokasi, metode, maupun variabel yang digunakan. Dalam proposal penelitian, posisi state of the art dapat berbeda-beda tergantung pedoman yang digunakan. Ada perguruan tinggi yang menempatkannya pada bab 1 pendahuluan setelah latar belakang, tetapi ada juga yang memasukkannya ke dalam bab 2, tinjauan pustaka, pada subbab penelitian terdahulu. Yang terpenting, bagian ini mampu menunjukkan alasan mengapa penelitian tersebut layak untuk dilakukan. Selanjutnya, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah aturan penulisan angka dan bilangan sesuai PUEBI. Dalam karya ilmiah, penulisan angka tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata umumnya ditulis menggunakan huruf. Misalnya, 5 responden atau 20 mahasiswa. Namun, jika bilangan tersebut terdiri atas 3 kata atau lebih, maka ditulis menggunakan angka seperti 125 responden atau 1250 pelaku UMKM. Selain itu, angka yang menunjukkan data statistik, persentase, ukuran, waktu, maupun hasil perhitungan ditulis dalam bentuk angka. Contohnya, 29,4%, 3 bulan, atau 100 responden. Hal lain yang perlu diingat adalah apabila suatu bilangan berada di awal kalimat, maka bilangan tersebut harus ditulis dengan huruf. Misalnya, 100 responden mengikuti penelitian ini. Aturan-aturan tersebut bertujuan agar penulisan karya ilmiah menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga adalah aturan penulisan istilah asing. Menurut PUEBI, istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf miring atau italik. Contohnya seperti state of the art, purposive sampling, research gap, dan self-efficacy. Penulisan miring ini berfungsi untuk membedakan istilah asing dengan kosakata bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika suatu istilah sudah diserap dan menjadi bagian dari bahasa Indonesia, maka istilah tersebut tidak perlu dimiringkan. Misalnya, kata statistik, survei, atau analisis. Dengan memahami aturan ini, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai state of the art, aturan penulisan angka dan bilangan, serta penulisan istilah asing merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan proposal penelitian. Ketiga aspek tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas penulisan akademik, tetapi juga menunjukkan ketelitian dan profesionalisme seorang peneliti dalam menyusun karya ilmiahnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Banjarmasin Selatan, ditemukan beberapa fenomena yang menarik. Mayoritas pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian, besarnya modal yang dimiliki tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh. Beberapa pelaku usaha dengan modal relatif kecil justru lebih mampu memperoleh pendapatan yang cukup baik
karena memiliki strategi pemasaran yang efektif dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Selain itu, ditemukan bahwa sikap kewirausahaan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan usaha. Pelaku UMKM yang aktif berinovasi, berani mengambil risiko, dan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, cenderung memiliki perkembangan usaha yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang hanya mengandalkan cara-cara lama. Fenomena lain yang ditemukan adalah semakin lama seseorang menjalankan usaha, semakin besar pengalaman dan jaringan pelanggan yang dimiliki, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap kewirausahaan dan pengalaman usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.